reduction atau penurunan populasi pada serangga dan hama. Yang pertama masuk ke penjelasan mengenai population reduction. Pengurangan populasi adalah pengurangan jumlah individu dalam suatu populasi dari waktu ke waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kemudian ada dinamika populasi. Dinamika populasi adalah perubahan jumlah populasi di suatu daerah yang dipengaruhi oleh faktor biotik dan juga abiotik. Faktor abiotik ini meliputi perubahan iklim, ketersediaan sumber daya alam, dan juga bencana alam. Selanjutnya ada faktor biotik. Faktor biotik ini berupa interaksi berupa kompetisi atau predasi. Interaksi predasi ini adalah interaksi yang terjadi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Kemudian ada interaksi kompetisi, yaitu interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Contohnya yaitu kupu-kupu dan lebah harus bersaing untuk mendapatkan bunga yang bernektar. Selanjutnya ada interaksi antar spesies dalam pengurangan populasi hama. Pertama ada predasi. Ketika predator memangsa hama, populasi hama dapat menurun secara signifikan. Contohnya kumbang predator memangsa ulat yang merusak tanaman. Yang kedua ada parasitisme. Parasit dapat menginfeksi dan membunuh hama, mengurangi populasi mereka. Contohnya parasitoid seperti wasp. Parasitoid menyuntikkan telurnya ke dalam tubuh hama dan ketika telur menetas, larva parasitoid memakan inangnya. Yang ketiga ada kompetisi. Persaingan antar spesies dapat mengurangi populasi hama dengan memperebutkan sumber daya seperti makanan atau ruang hidup. Contohnya, jika hama bersaing dengan spesies lain untuk sumber makanan, populasi hama dapat menurun. Yang keempat ada simbiosis. Hubungan simbiosis yang merugikan bagi hama juga dapat mengurangi populasi mereka. Contohnya, mikrorhiza dapat membentuk hubungan simbiotik dengan tanaman yang meningkatkan resistensi tanaman terhadap serangan hama. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Yang pertama itu ada pengaruh suhu. Pada suhu optimum, kemampuan hama untuk melahirkan keturunan anak besar dan kematian atau mortalitas sedikit. Misalnya kumbang beras, suhu efektifnya 26 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Bila lebih dari 35 derajat Celcius, kumbang tersebut tidak bisa bertelur. Umur hama pun dipengaruhi suhu lingkungan. Yang kedua ada pengaruh curah hujan. Air berlebihan akan berakibat tidak baik terhadap perkembangbiakan dan pertumbuhan organisme hama. Beberapa hama seperti ulat, daun kubis, dan tungau tidak tahan terhadap curah hujan yang besar sehingga pada keadaan demikian populasinya akan menurun. Yang ketiga, pengaruh angin. Angin berpengaruh terhadap perkembangan hama, terutama dalam proses penyebaran hama tanaman. Selain mendukung penyebaran hama, angin kencang bisa menghambat bertelurnya kupu-kupu, bahkan sering menimbulkan kematian. Yang pertama adalah perilaku migrasi. Populasi hama dapat meningkat drastis ketika ada perubahan ekosistem, seperti pembukaan lahan baru atau penurunan musuh alami yang mengakibatkan kekurangan musuh alami yang dapat menekan populasi hama dan mengurangi risiko kerusakan tanaman. Yang kedua ada perilaku makan, di mana hama memiliki pola perilaku makan yang berbeda, seperti ulat daun yang memakan bagian tanaman atau belalang yang menghancurkan tanaman. Yang ketiga ada perilaku penyerangan. Hama serangga menyerang atau menggerek, melubangi, menghisap cairan, menggorok, menyebabkan kanker, menyebabkan bengkak atau paru pada bagian buah atau biji sehingga buah rusak ataupun bijinya hampa. Dan yang terakhir ada perilaku pertahanan diri. Serangga memiliki berbagai cara untuk mempertahankan diri dari bahaya, seperti mengeluarkan bau tidak sedap, berpura-pura mati, dan berkamuflase. Baik, untuk selanjutnya saya ingin bertanya mengenai pengurangan populasi hama. Apakah ada studi lebih lanjut atau ada kasus lebih lanjut mengenai pengurangan populasi hama ini? Ada contoh studi kasus, yaitu pengurangan populasi lalat buah di California, Amerika Serikat. Pengurangan populasi lalat buah di California, Amerika Serikat adalah sebuah contoh sukses dalam pengendalian hama dengan pendekatan terpadu dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang telah diambil untuk mengurangi populasi lalat buah di California. Yang pertama, pemantauan dan identifikasi. Dilakukan pemantauan yang teratur terhadap populasi lalat buah untuk mengetahui tingkat serangan dan lokasi penyebarannya. Yang kedua, penyuluhan dan pendidikan. Petani dan masyarakat setempat diberikan penyuluhan dan pendidikan tentang pentingnya pengendalian lalat buah serta cara-cara pengendaliannya yang efektif. Yang ketiga,
penggunaan perangkap. Ditempatkan perangkap yang dirancang khusus untuk menarik dan menangkap lalat buah. Perangkap ini dapat menggunakan berbagai metode seperti perangkap cair, perangkap dengan feromon, atau perangkap yang menarik dengan warna-warna tertentu. Yang keempat, penggunaan pemikat tangan. Pemikat tangan yang menarik digunakan untuk daya tarik lalat buah ke dalam perangkap. Yang terakhir, penggunaan metode biologis. Mengendalikan populasi lalat buah menggunakan parasitoid atau predator alami lalat buah. Melalui implementasi langkah-langkah tersebut, populasi lalat buah di California dapat dikelola dengan baik, yang pada akhirnya membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga kesehatan tanaman buah-buahan di wilayah tersebut. Dari kelompok kita, terima kasih telah menonton dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan tentang materi yang telah diemban. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.